Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum menyambung pertanyaan ke Bang Eriko terkait apakah Presiden Joko Widodo juga diajak komunikasi sebelum menentukan siapa cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo. Tapi kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di kantor DPP PDIP. Sudah ada Ikra Anggana. Selamat pagi Ikra, silakan informasi terkini langsung dari sana. Ya, selamat pagi Rivi, Kamarati dan juga pemirsa. Untuk informasi terkini memang di kantor pusat DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat ini sudah ramai didatangi oleh para media dan juga para pewarta yang akan menjadi saksi detik-detik pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dari pantauan kami, Kamarati, Rivi dan juga pemirsa, tadi salah satu politisi dari PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono ini telah memasuki area dari PDI Perjuangan sendiri dan beberapa kader-kader juga terlihat sudah mempersiapkan kesiapan. Tadi juga kami sempat melihat ada sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh tim Brimob dan nantinya memang rencananya agenda pengumuman yang akan dibacakan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri ini akan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang mengutip dari pernyataan salah satu wakil ketua umum Partai Hanura, ini nama dari bakal calon wakil presiden ini berinisial M. Namun sampai saat ini kami juga masih belum mengetahui si M ini siapa. Namun santer yang digadang-gadang M ini merujuk ke satu nama, yaitu nama Menko Polhukam Mahfud MD. Dan jika kita cari lebih dalam lagi, ternyata nama mantan gubernur Jawa Barat ini Muhammad Ridwan Kamil ini merupakan salah satu tokoh yang huruf depan ini dari huruf M. Ya, untuk sementara demikian memang Rivi, Kamarati dan juga pemirsa, ini sangat ramai dan nampaknya ada beberapa tokoh elit PDI Perjuangan lagi yang telah tiba di kantor DPP PDI Perjuangan. Ya. Baik, Ikra Anggana. Karena salah satu tokoh elit Partai PDI Perjuangan juga sesaat lagi akan hadir usai kita berdialog pagi ini di Apa Kabar. Kembali lagi Bang Eriko, ini nampaknya kalau hari ini jam 10 Pak Presiden kan saat ini sedang menuju ke Saudi Arabia. Tidak hadir begitu kan. Betul. Ini banyak spekulasi yang akhirnya beranggapan apakah masih terjadi perang dingin antara PDIP dan juga Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi nggak diajak komunikasi terkait hal ini? Ya, kebetulan begini Mbak Rati, Mas Rivi, saya hari Senin itu kan bertemu Ibu Mega dalam rangka peresmian kantor DPC. Partai kantor DPC, bahkan PAC tingkat kecamatan di Solo. Ya, kami berbincang-bincang dan beliau begitu santainya, ya saya sampaikan Pak Jokowi bagaimana kan begitu kan. Oh ya, dikasih informasi semua dan berbicara sebelum keluar negeri juga bahwa ini ada pertemuan di China dan lanjut ke Saudi Arabia. Jadi sangat sangat komunikatif dan dinamis, sangat dinamis. Perlu saya sampaikan juga pada waktu pengumuman Mas Ganjar tanggal 21 April kan Pak Jokowi sudah di kampung halaman. Yes. Disebut-sebut itu tidak melibatkan Pak Jokowi. Jauh sebelum itu sudah berbincang dan ada, saya lupa di media mana, itu disampaikan juga oleh Sekjen bahwa 21 orang DPP juga tahu Pak Jokowi bagaimana komunikasinya dan bagaimana tahu dan mengusulkan Mas Ganjar. Itu usulan dari Pak Presiden Jokowi. Dan pada waktu tanggal 21 April itu sebelumnya Pak Jokowi kan sudah komunikasi dengan Ibu Mega. Nah, bahkan Sekjen sendiri, ini yang saya tahu, itu cerita tanggal 21, tanggal 20 baru dipanggil dan itulah persiapannya sangat kilat lah boleh dikatakan seperti itu. Jadi memang cara memang ketua umum kami ini memang luar biasa. Tidak ada yang tahu. Bahkan sampai hari ini boleh saja semua menduga-duga kan, sah-sah saja kan. Seperti saya sebenarnya nggak suka menduga-duga Mas Rifki karena nama saya Riko Sotarduga ini kadang-kadang nanti dibilang suka menduga-duga kan. Nah, tapi sebenarnya keputusan ini sendiri bukan menurut saya ini bolehlah analisa saya. Boleh. Bukan baru karena minggu lalu itu hari Rabu para ketua umum sudah rapat untuk membicarakan hal ini. Itu yang kami dengar karena kan khusus itu rapatnya. Sekali lagi, rapat para ketua umum itu tetap diinformasikankah ke Presiden Joko Widodo? Pasti diinformasikan. Pasti. Karena begini, perlu juga Anda menjawab ya segala bentuk persepsi atau mungkin pandangan publik begitu. Pertama, pemilihan Ganjar tidak dilibatkan. Ini lagi wakil presiden tidak dilibatkan. Wah, ini lama-kelamaan.
Pak Jokowi kayaknya sudah tidak dianggap Coba, di Mas partainya Rifki. sendiri, begitu? Mas Rifki putar nanti yang apa yang disampaikan Pak Jokowi di TV One juga di seluruh media. Diwawancara kan di China kalau saya tidak salah. Bahwa sekali lagi itu adalah hak partai untuk mencalonkan Tapi pertanyaannya kenapa? Tolonglah jangan ditanyakan ke saya. Itu yang saya dengar langsung ya, bahwa silakan ditanyakan kepada para ketua umum. Nah itu sudah jelas. Bang Ipang senyum-senyum. Sekarang coba saya tanyakan, mungkinkah Pak Jokowi tidak mengetahui? Mungkinkah Ibu Mega dan kami tidak berkomunikasi dengan Pak Jokowi? Tapi tidak menunggu Pak Jokowi pulang begitu, Bang? Loh, artinya kalau misalnya beliau pulang tanggal 21, kemudian kapan lagi yang harus dilakukan untuk misalnya pendaftaran? Karena Kan ada juga. ya. Tapi kan panjang sampai tanggal 25, Bang Eriko. Bisa saja, tapi sekarang dengan seperti itu kan semua juga ada waktu yang tepat. Nah, Pak Sekjen juga sudah menyampaikan pada waktu sebelumnya, sebelum tanggal 19. Nah, ini kan berarti sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pasti silakan dan beliau pasti mengetahuinya. Itu yang saya tahu. Nah, cara komunikasinya bagaimana dengan Ibu Mega? Kalau saya melihat jujur ya, karena saya sering bersama-sama, bagaimana hangatnya Ibu Ketua Umum dengan Pak Jokowi. Makanya kalau dikatakan persepsi di masyarakat ya, kita juga tidak bisa mempengaruhi itu ya. Namanya persepsi, namanya menduga-duga, namanya berandai-andai. Wah, ya boleh-boleh saja. Jadi clear Pak kan Jokowi begitu. dilibatkan tetap ya. Pasti dalam hal ini. Bang Ipang, Anda sumringah ketawa Anda tadi mendengar penjelasan Bang Eriko. Tapi baru kali ini loh, Mas Rifki, ini sebentar sebelum Adinda Adinda Mas Pangi Sarkawi nih, nggak pernah biasanya dia bicara ideologi. Tadi saya sangat masuk betul. Mas Pangi ini betul-betul baru namanya pengamat politik ini. Gimana Bang Ipang? Ya, intinya sih sebenarnya kan bisa saja dua mazhab. Yang dijelaskan mazhab Bang Eriko itu bisa jadi betul, bisa juga memang sudah dikomunikasikan tapi presiden berhalangan hadir, dan itu bisa saja dalam konteks ini seperti menghindar, bisa saja kan, atau bisa membatalkan, atau ini mendahulukan kepentingan negara dibanding kepentingan partai. Anda menyebut informasi A1 ya, termasuk misalnya Gibran tidak hadir di acara DPC kantor Solo karena PTKI, jadi itu juga karena pertimbangan beliau sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan ya, kepala daerah. Nah, tetapi memang semua itu akan menjadi penting menurut saya adalah di dalam konteks partai itu adalah garis partai itu akan diperlihatkan oleh PDIP. Jadi loyalitas, tidak ada standar ganda. Sebagaimana ucapan ketum di Solo ya? Iya, posisi mana yang balelo, mana yang sebetulnya yang tegak lurus itu kan dibuktikan. Siapa yang balelo Bang Ipang? Sebenarnya kalau dilihat oleh ketum saya lihat itu tidak perkataan tapi perbuatan saya lihat. Jadi sepanjang ada perbuatan komitmen konsisten di situ, maka beliau tidak akan menyaksikan panggung MK kemarin sebetulnya. Karena yang bisa menghentikan itu presiden. Tapi dinasti politik itu disuburkan di saat PDIP punya ideologi itu. Jadi Mas Ipang lihat ada apa-apanya begitu? Ya tentu, bagi saya mengatakan Ibu Mega ini kan nggak pernah banyak ngomong ya, tapi perbuatan itu hari ini beliau ingin menunjukkan bahwa ya PDIP itu adalah mengatakan presiden petugas partai, kan itu juga banyak dibully orang dia, tapi itu kan konsisten bahwa garis partai itu jelas gitu, kemana arah negara. Janganlah ada yang membalelo, gitu maksudnya. Ya, garis partai, garis komando tegak lurus, tidak putus-putus. Itu kelihatan dari partai bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada PDIP. Tidak ada show force bahwa PDIP adalah partai yang punya harkat, martabat, harga diri dan kehormatan. Tidak ada yang instan, tidak ada proses jalan tol. Harus ada kaderisasi, ikut garis partai. Nah itu kan ideologi sebetulnya. Yang kedua begini Bang Arif Fadil sama Mbak Rati. Soal konfigurasi cawapres hari ini itu menarik sebetulnya. Orang mengatakan... Sebentar, ini mungkin bisa masuk ke analisa Anda nanti juga ditanggapi oleh Bang Eriko. Informasi pagi ini, produser kami baru saja mengupdate tadi Mahfud MD bertamu ke Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut, tapi pagi ini kabarnya begitu ya. Silakan dilanjutkan. Ya, konfigurasi cawapres itu penting sekali karena memang sepertinya nama Mahfud memang menguat di hasil survei, itu penting, Jawa Timur ya. Dan yang kedua itu yang bisa memecah suara NU dan Jawa Timur ada kemungkinan tokoh ini, Mahfud MD. Meskipun NU itu sejak di tahun 52, 82, 9, kemudian kembali kepada garis tidak semua dukungan NU yang irisannya kekuatan NU itu akan diikuti oleh warga NU. Karena warga NU juga ada kemandirian politik. Tapi sebagian ada yang suaranya juga bisa ke Mahfud gitu. Tapi ada juga yang mazhabnya paternalistik. Dan artinya ikut garis struktural
NU-nya sehingga dia warga NU struktural, akan ada ikut. kultural. Ya. Tetapi belakangan saya lihat dalam pendekatan perilaku pemilih warga NU lebih mandiri. Tidak otomatis pilihan irisan kekuatan NU itu akan diikuti semua oleh warga NU. Ya. Oke. Nah, Selain- sekarang konteksnya adalah kenapa kemudian Jawa luar Jawa tidak lagi menarik? Ya. Kemudian kenapa elektabilitas tidak terlalu penting? Soal logistik tidak penting. Karena ada faktor lain bahwa kemenangan ini menurut PDIP adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Oke. untuk membuat split pemilihnya Caimin ya, PKB dan NU di Jawa Timur, itu salah satunya adalah apakah betul memang Mahfud MD mampu untuk Bang mengubah Ipang, itu? Ini pertanyaan saya, singkat saja mungkin. Apakah aman buat PDIP menunjuk Mahfud MD sebagai wakil Ganjar Pranowo? Akankah menjadi ancaman kelak di kemudian hari? Nah, ini yang menarik. Dengan istilah anak macan tersebut. Sebetulnya saya dari awal itu yang saya asumsikan. Ibu Mega ini tidak mau ada yang matahari kembar. Ya. Dia ingin hanya ada orang yang disiplin pada partai kerja, yang tahu hanya kerja. Kemudian orang terkesannya Pak Mahfud ini adalah soft force. Suka apapun momentum, apapun isu selalu diambil oleh Mahfud. Oke. Prof Mahfud ini. Jadi terkesan nanti akan ada the real wakil presiden, rasa presiden. Ya. Tetapi dengan adanya PDIP, saya pikir itu bisa diatasi. Karena memang PDIP kan punya ideologi tadi. Bahwa personal, karakter pribadi, walaupun nanti ada, dulu kan pernah SBY rasa JK, rasa presiden kan? Oke. Itu kan dikhawatirkan. Dua matahari. Ya, ada yang bisa hebat dalam mendulang panggung, Ya. apapun momentum isu. Oke. Apakah itu akan menjadi ancaman bagi Oke. PDIP atau tidak? Saya Ya, mau ke Bang Eriko, ya. apakah ini juga jadi ancaman kalau melihat sosok Mahfud sendiri? Dan Milih kan apakah harus firm banget kan. Bang? sosok Mahfud ini juga bisa diterima oleh partai pendukung dari Ganjar Pranowo selain PDIP? Ini Mbak Ranti ini sama Mas Rifki ini mau ngarahkan Konfirmasi. kepada satu ini Mas. nama. Sama Mahfud MD. Iya. Saya begini, kalau saya mengambilnya kita harus lihat ada benchmarknya. Oke. Bagaimana di tahun 2014, ini menanggapi tadi saudara saya, Dinda saya, Mas Pangi Sarkawi ini, 2014 itu sangat tepat. Coba lihat, bagaimana Ibu Mega memilih Bapak Yusuf Kala. Ya, Ya. betul sebagai wakil presiden. Nah, kalau dilihat, orang khawatir nanti Pak JK akan menjadi Matahari kembar? matahari kembar. Faktanya. Faktanya, Tidak. dan memang yang dipilih Ibu Ketua Umum tuh menang. Kan itu sesuatu hal luar biasa. Nah, 2019 semua menyampaikan pada saat menit terakhir semua diskusi antara para ketua umum ini begitu ketatnya. Sampai akhirnya dipilih yang namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tidak ada yang menduga itu. Nah, ini bicara menduga-duga lagi. Iya, iya, Tidak iya. ada yang menduga itu. Iya. Dan tidak ada dalam hasil survei. Ya. Nah, coba lihat kondisinya pada saat persaingan pada waktu itu kami bisa memenangkan. Ya. Walaupun harus jujur, Mas Rifki Tidak dan melihat juga elektoral, elektabilitas. iya tidak terlalu jauh Ya. kemenangan. Kita harus fair juga. Iya. Nah, sekarang nanti saya punya satu keyakinan ya. Ibu Mega akan menentukan pilihan yang tepat. Kenapa? Ada hal yang dilupakan, Mas Mangi. Janganlah kita cerita Jawa, luar Jawa atau bahwa yang memilih ini rakyat Indonesia. Oke. Coba lihat Mas Rifki, Mbak Rati, apakah hasil survei itu sudah ada yang mendominasi? Belum. Masih Beda banyak yang tipis. belum memilih dan sangat dinamis. Why? Karena memang rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Mereka tahu kalau belum jelas ini presiden sudah calon presiden, cawapresnya siapa? Ya. Oke. Nah, Baik. ini yang mereka mau melihat. Nah, sisi yang paling dilihat dari semua itu apa? Pertama, track record, kredibilitas. Ya kan? Betul. Ini yang dilihat oleh generasi milenial. Ya. Ya, tadi yang meminjam Mas Pangi sampaikan, ya rekodnya harus bersih. Track Itu yang record. diinginkan Apalagi itu integritas. Jelas, Oke. itu jelas. Tapi yang ketiga ini yang paling penting. Apa tuh? Apa itu? Bisa diterima nggak dengan rakyat Indonesia? Dan itu ada di nama seorang Mahfud MD. Itulah yang nanti akan diumumkan oleh Ibu Mega. Kita nantikan. Sampai detik Ini- terakhir ini- juga tidak keluar. Ini Oke. memang Mas Rifki sama Mbak Rati ini luar biasa. Oke. Saya nggak sia-sia saya ditelepon jam pagi. setengah Satu lagi, jam Bang. setengah lagi. Oke. Masih juga Saya tidak akan dipaksakan. menambah Baik, lama baik. keberadaan Erick Koster juga di forum kita ini karena beliau ditunggu juga. Terima nih. kasih banyak Gitu ya. Bang Eriko. Sama-sama. Mas Terima Ipang kasih. sudah hadir pagi hari ini. Kita Terima kasih, nantikan ya jam pemirsa. 10 nanti siapa